Malam hari ini, kekasih-kekasihku, kita masih berbagi tentang berkat ulang tahun untuk anak-anak. Tadi malam, kita sudah merenungkan berkat yang sangat penting bagi anak-anak ketika dia berulang tahun. Berkatilah anak-anakmu dengan umur panjang. Ketika kita memberkati anak-anak dengan umur panjang, didiklah anak-anakmu agar dia hormat kepada ayah dan ibu, kepadamu. Dan agar itu terjadi, wahai engkau, para ayah dan para ibu, hormatilah ayah dan ibumu, sehingga engkau dapat mewariskan itu kepada anak-anak. Nah, kekasih-kekasihku, jika ada yang di antara kita baru malam ini masuk dan belum mendapat bagian di situ, bukalah kembali apa yang tadi malam sudah kita renungkan. Nah, kekasih-kekasihku, kita akan melanjutkan berkat untuk anak-anak di ulang tahunnya. Apa yang penting? Yang kedua, nah saudaraku, yang kedua sangat terkait dengan panjang umur karena hormat akan ayah dan ibu. Adalah didikannya. Didikannya. Karena itu tadi kita memberkati anak-anak kita agar dia terdidik di dalam kebenaran. Didiklah anak-anakmu dalam hikmat surgawi. Amin, kekasih-kekasihku. Mari kita lihat tentang hal ini. Berkat apa yang dibutuhkan oleh anak-anak ketika dia ulang tahun? Kekasih-kekasihku, kita sebagai orang tua ketika kita memberkati dia dengan ulang tahun, yang kita pikirkan apa? HP, laptop, sepatu, baju, sepeda, mobil, saudaraku. Dan apapun yang lain lagi. Baju tidak cukup satu, mungkin arloji, mungkin apa yang belum ada padanya. Tetapi kita melupakan berkat rohani yang harus benar-benar kita curahkan kepadanya. Apa yang telah kita terima dari Raja kita, bermurah hatilah untuk membagikannya kepada anak-anak. Kekasih-kekasihku, mari. Apa berkat yang dibutuhkan oleh anak-anak? Yang pertama, hidup panjang. Sudah tadi malam. Sekarang apa? Hikmat karena didikan. Nah, mari kekasih-kekasihku yang sudah menyiapkan Alkitab, mari kita buka dalam Amsal 3. Amsal 3 ayat 13 sampai 16. Amsal 3 ayat 13 sampai 16. Mari kekasih-kekasihku, mari secara cepat bisa dibaca dulu apa yang ada di situ. Bagaimana umur panjang terkait dengan didikan. Anak-anak mau dididik karena dia hormat kepada ayah dan ibunya. Jika anak-anak tidak menaruh hormat kepada ayah dan ibu, maka dia tidak akan mau menerima didikan. Dan jika dia tidak mau menerima didikan dari ayah dan ibunya, kekasih-kekasihku,
akan jadi apa anak-anak itu. Nah, saudara-saudara, karena didikan ayah dan ibu menumbuhkan hikmat. Sudah selesai membaca? Amsal 3 ayat 13 sampai 16. Mari kita lihat bersama-sama. Amsal 3 ayat 13 sampai 16. Berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian. Awit, berbahagialah orang yang seperti itu, yang mendapat hikmat. Yang memperoleh kepandaian. Kenapa? Karena keuntungannya luar biasa, keuntungan dari hikmat itu. Melebihi keuntungan perak. Kita tahu keuntungan perak, jika perak telah masuk di dalam desain untuk menjadi perhiasan, mahal. Dia punya perak, kalau perak itu diasah, diperbaiki, didesain menjadi perhiasan, mahal, untung. Tetapi hikmat memiliki keuntungan lebih dari keuntungan perak. Apapun yang dikerjakan untuk perak itu, jika hikmat bertambah-tambah ada pada seseorang dan seseorang itu hidup di dalam hikmat, luar biasa. Dan hasilnya melebihi emas. Engkau punya emas 1 kilo, jika engkau proses emas itu menjadi apapun juga, kita sudah tahu hasilnya akan seberapa dari emas 1 kilo itu. Saudara-saudaraku. Tetapi jika engkau memiliki hikmat, memperoleh kepandaian, keuntungannya lebih dari semuanya itu. Kita lanjutkan. Kenapa dikatakan keuntungannya lebih dari perak dan emas? Coba renungkan baik-baik. Boleh kita tidak punya perak, tidak punya emas. Boleh kita katakan emas perak tak ada padaku. Tetapi jika ada hikmat di dalam hidupmu, jika ada kepandaian, segalanya terselesaikan. Amin, kekasih-kekasihku. Ayat berikutnya, ia lebih berharga daripada permata. Nah, pada zaman penulisan Alkitab namanya permata. Nah, sekarang orang kan mengatakan berlian. Nah, permata berlian, saudara. Dengan asahan dan pemotongan, yang luar biasa. Sehingga jika itu dipakai menjadi kalung, menjadi hiasan cincin, jadi ada berlian di jari, ada di ini namanya apa ya? Apa namanya ini? Telinga. Jika ada hiasan berlian di situ dan engkau bergerak sedikit, akan memantulkan cahaya ke semua arah. Nah, saudaraku, ya itulah berlian.
Tetapi apa yang tertulis tentang berlian? Hikmat masih lebih berharga daripada berlian. Bahkan dikatakan berikutnya apa? Apapun yang diinginkan tidak dapat menyamainya. Luar biasa. Itulah hikmat, itulah kepandaian. Apapun yang diinginkan tidak dapat menyamainya. Amin, kekasih-kekasihku. Mau kita membaca lanjutannya lagi? Saudaraku, mau baca lanjutannya lagi? Rindu membaca berikutnya? Ayo kita baca berikutnya. Umur panjang ada di tangan kanannya. Di tangan kirinya, kekayaan dan kehormatan. Wow. Luar biasa. Itulah hikmat, itulah kepandaian. Umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan hormat. Siapa yang tidak merindukan itu? Saudara-saudara, kekasih-kekasihku, siapa yang tidak menginginkan itu? Di satu tangan ada madu, di tangan yang lain ada racun. Saudaraku, aku tak mau sama racun itu. Panjang umur di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan hormat. Siapa yang tidak menginginkan itu? Nah, seringkali kita menunjukkan hati kita, mata kita kepada itu. Di tangan kanan ada umur panjang, di tangan kiri ada kekayaan dan hormat. Apa yang menyebabkan itu ada? Dan bagaimana agar itu ada? Kita lupakan, kekasih-kekasihku. Yang menyebabkan umur panjang di tangan kanan, kekayaan dan hormat di tangan kiri adalah hikmat dan kepandaian. Hikmat. Oleh karena itu, kekasih-kekasihku, jadikanlah hikmat itu sebagai berkat ulang tahun untuk anak-anak kita. Kenapa kita memberkati mereka dengan kekayaan? Bukan memberkati dia dengan hikmat yang mendatangkan kekayaan. Nah, saudara-saudara. Seperti halnya apa yang kita renungkan tadi malam. Kenapa kita memberkati anak-anak kita dengan umur panjang? Bukan memberkati dia dengan hal-hal yang membuat umurnya jadi panjang. Kita memberkati dia dengan umur panjang, tetapi dia tidak melakukan apa yang harus dilakukan agar umurnya panjang. Ya, umurnya tidak panjang-panjang, saudaraku. Yang sudah saya sampaikan tadi malam kan. Ingat kacang panjang itu seberapa sih? Kacang panjang merah panjangnya seberapa, saudara?
Kan semuanya ingin ada kacang panjang merah ya. Belum pernah lihat ya. Saya panen kacang panjang merah. Seberapa sih panjangnya, saudara? Nah, jika kita memberkati anak-anak dengan umur panjang, sepanjang apa? Kalau kita tidak memberkatinya dia dengan apa yang menyebabkan umur panjang itu ada pada anak-anak. Untuk malam hari ini sudah jelas, hikmat dan kepandaian. Nah, sekarang kita tarik lagi. Hikmat itu didapatkan dari mana? Karena anak-anak menyendengkan telinganya kepada didikan ayah dan ibu. Dia mau mendengar didikan ayah dan ibunya. Nah, kita lanjutkan sekarang. Apa yang diperlukan oleh anak-anak agar dia mau menyendengkan telinganya kepada didikan ayah dan ibunya? Rasa hormat kepada ayah dan ibu akan membuat anak-anak itu menyendengkan telinganya untuk mendengar didikan. Nah, kekasih-kekasihku, begitu saya menyebutkan kacang panjang merah, ibu berlari, berlari ke dapur dan mengambil kacang panjang merah ini. Ini kacang merah yang sudah dipanen 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu. Nah, seberapa panjangnya sih kacang merah ini? Ini yang disebut dengan kacang panjang. Panjang umur. Nah, sekarang ini coba nih. Ya, panjang umur. Seberapa panjang sih? Nah, katakanlah kalau ini panjang kacang panjang, ini umur dari 1, nah di sini ternyata ada berapa kacang di dalamnya ya, kita bisa hitung ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau ini 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, 7, 8, 9, 10, 11, dan seterusnya. Itulah panjang umur. Tapi selalu ada akhirnya kan? Nah, dari kecil sampai besar. Berkat panjang umur itu tadi malam cocoknya kepada siapa? Kepada anak-anak yang masih kecil ini. Kalau dia baru melewati 1, katakanlah 1 ini ya, 1 biji, ya 1 biji. 1 biji. Berkati dengan umur panjang supaya dia nanti masuk ke biji yang kedua, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya sampai 60, sampai 70 terus. Nah, jika sudah sampai 1, 2, 3 dan seterusnya sampailah ke titik yang ujung sini. Nah, ini udah ujungnya sekarang ini. Ujungnya makin kecil, makin kecil, makin kecil. Berkati dengan umur panjang, ya sudah habislah, saudaraku. Jadi umur panjang itu untuk siapa? Jelas ya, untuk anak-anak ya. Jadi kalau sudah setengah, nah, katakanlah kalau umur panjang ini adalah 70, setengah berapa? 35. Jika engkau sudah sampai 35, itu sudah panjang, tinggal setengah, saudaraku. Mau diperpanjang berapa lagi itu, saudaraku? Ingatlah kalau begitu. Umur panjang itu cocok untuk siapa? Anak-anak toh. Nah, ingat baik-baik. Nah, kalau yang sudah 70, sudah sampai di sini diberkati lagi, emangnya mau bertumbuh lagi nanti panjang begini? Saudaraku. Ya, kalau sudah 35, kalau ambillah setengah kalau gitu. Setengah umur, tinggal setengah panjang. Umur panjang seperti kacang panjang. Amin. Panjangnya 70, 35, sudah setengah panjang. Kalau sudah 60, kurang sedikit. Amin, kekasih-kekasihku. Tapi semuanya itu kerjakanlah dengan baik.
Untuk yang tadi malam, hormat kepada orang tua. Malam hari ini, hikmat dan kepandaian. Hikmat dan kepandaian akan didapatkan oleh anak-anak kita jika dia hormat kepada orang tua. Karena dengan hormat itulah dia mau dididik. Betul apa tidak, saudaraku? Mau mendengar nasihat? Baiklah, mari kita baca. Mari kita baca lengkap ya, tetapi yang terkait dengan bagian-bagian tertentu. Di Amsal 3. Sudah? Amsal 3, kita gunakan Amsal 3. Anda boleh baca juga Amsal 4 sampai Amsal 6. Silakan lanjutkan nanti ya. Maka didikan seorang ayah itu menjadi apa? Didikan seorang ibu akan menjadi apa? Jelas di situ. Mari kita lihat Amsal 3 ayat 1. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Janganlah kiranya kasih dan setia meninggalkan engkau. Kalungkanlah itu pada lehermu, tuliskanlah itu pada loh hatimu. Maka engkau akan mendapat kasih dan penghargaan dalam pandangan Elohim serta manusia. Amin, kekasih-kekasihku. Nah, didikan dari ayah apa? Nanti berikutnya didikan agar mendatangkan hikmat, kepandaian, dan pengetahuan. Apa itu? Pasti orang tua akan mendidikkan. Silakan dibaca berikutnya, mulai ayat 5. Itu didikan yang luar biasa. Itulah hikmat. Itulah pengetahuan surgawi. Ajarkanlah itu kepada anak-anak kita. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah, dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Amin, kekasihku. Itu perkataan-perkataan hikmat. Itulah hikmat. Siapa yang mendapatkan hikmat? Coba kembali sekarang baca ayat 13. Nah, sebelum kita sampai pada ayat 13, mari kita lanjutkan sekarang. Ayat 11. Hai anakku, janganlah engkau menolak didikan Tuhan, dan janganlah engkau bosan akan peringatannya. Jika anak-anak tidak menaruh hormat kepada ayah dan ibunya, maka yang pertama terjadi apa? Saudaraku, jika anak-anak tidak menaruh hormat kepada ayah dan ibunya, maka yang pertama akan terjadi apa? Dia akan menolak apapun didikan dari ayah dan ibu.
apapun yang dikatakan oleh ayah dan ibu akan ditolaknya. Bukankah anak-anak kita sering kali mengucapkan, bosan aku. Tiap hari mama mengatakan itu. Tiap hari papa mengucapkan itu. Bosan aku. Nah, bagi anak-anak ingat ini ya. Nah, persoalannya sekarang, apakah kita sudah pernah memberkati anak-anak kita dengan semuanya itu? Kalau kita tidak pernah memberkatinya dengan berkat hormat kepada ayah dan ibu, inilah yang akan terjadi padanya. Bosan aku. Tertulis di dalam Amsal. Anak-anak akan menolak didikan ayah dan ibu. Kalau didikan ayah dan ibu telah ditolaknya, bagaimana dia akan bisa menerima didikan Tuhan? Bukankah apa yang dididikkan oleh ayah dan ibu adalah apa yang diterima oleh ayah dan ibunya itu dari Tuhan? Kekasih-kekasihku, ada garis yang lurus, jalan yang lurus dari seluruh jalan-jalan hikmat itu untuk menuju pada umur panjang. Di tangan kanan, kekayaan dan hormat. Di tangan kiri. Amin, kekasih-kekasihku. Jangan pernah kita mengabaikan hal-hal yang seperti ini, kekasih-kekasihku. Mari pegang ini. Itulah berkat untuk anak-anak kita. Ingat, ini adalah tunas-tunas yang terus bertumbuh. Tunas-tunas di sekeliling meja makan di rumah kediaman itu. Yang akan terus bertumbuh. Berkati dia dengan umur panjang, saudaraku. Berkati dia dengan hikmat. Amin, kekasih-kekasihku. Renungkanlah ini lebih dalam. Apa itu hikmat? Apa itu hormat akan ayah dan ibu? Renungkanlah ini lebih dalam, kekasih-kekasihku. Engkau telah mendengar perkataan-perkataan kebenaran ini. Perkataan-perkataan hikmat. Ajarkanlah itu kepada anak-anak. Berkatilah anak-anak dengan semuanya itu. Jangan kita membiarkan anak-anak kita menolak didikan. Jangan kita membiarkan anak-anak kita menjadi bosan akan peringatan-peringatan. Jika ada ucapan-ucapan seperti itu terlontar dari bibir anak-anak kita, itu tandanya ada sesuatu yang salah sudah terjadi. Ada penyimpangan yang sudah terjadi. Kenali dengan tanda-tanda itu. Dan ini yang paling sering muncul, bukan? Bosan aku. Nah, kekasih-kekasihku. Nah, untuk anak-anak, kini dengarkanlah ini baik-baik.
Jika engkau sampai memperkatakan itu, bosan aku, mama terus mengucapkan itu. Bosan aku, papa terus memperingatkan aku tentang itu. Itu artinya apa? Ada tanda-tanda yang tidak indah. Segera selesaikan. Jangan dibiarkan terus-menerus hal-hal seperti itu terjadi. Amin, kekasih-kekasihku. Renungkan ini. Berkat yang sangat penting untuk anak-anak. Nah, kita katakanlah, karena ini dalam konteks ulang tahun ya, jangan lupa itu. Kita masih menggunakan konteks ulang tahun. Sebab ketika ulang tahun itu pikiran kita akan membagikan berkat. Berkat jasmani, HP baru. Nah, saudaraku, ulang tahun ada yang dibelikan mobil baru, ada yang sepeda baru, ada yang semuanya baru. Nah, mulai malam hari ini, dapatkah kita merenungkan agar kita memberkati anak kita dengan yang lebih lagi? Sebagaimana yang sudah kita baca tadi, yang lebih berharga dari permata. Apapun yang diinginkannya tidak dapat menyamainya. Berkat yang mendatangkan umur panjang, dan umur panjang itu ada di tangan kanan, dan di tangan kiri ada kekayaan dan hormat. Renungkan itu. Jangan sia-siakan. Ya, kalau dulu sudah berlalu, sudah. Kasih-kasihku. Engkau memberkati dia dengan kekayaan. Sepeda motor, mobil, HP, apalagi saudaraku, ulang tahun. Kalau itu sudah gede, malah dikasih hadiah rumah. Itu kekayaan. Berkatilah dengan apa yang mengundang kekayaan, yang mendatangkan kekayaan. Kalau kekayaan, habis. Tapi jika dia memiliki apa yang dapat mendatangkan kekayaan, bukankah semuanya menjadi berbeda? Amin, kekasih-kekasihku. Yang mendatangkan umur panjang, sehingga dengan umur panjang itu dia hidup berkelimpahan. Dan semuanya itu untuk kemuliaan bagi nama yang termulia. Kenapa demikian? Karena dia adalah anak-anak yang takut akan Tuhan. Amin, kekasih-kekasihku. Anak yang takut akan Tuhan. Nah, itu akan menjadi berkat yang ketiga, saudaraku. Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan adalah permulaan dari pengetahuan. Amin. Ya, itu menu esok malam. Masih soal bagaimana kita memberkati anak-anak itu. Amin. Kalau dia takut akan Tuhan, maka dia akan mengakui Tuhan di dalam segala lakunya. Dia akan merendahkan diri di hadirat Tuhan, tidak menganggap dirinya bijak. Dia akan menjauhi kejahatan. Takut akan Tuhan. Amin. Nah, baca ayat 7. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan.
Dan semua nanti terkait dengan hikmat dan pengetahuan. Mari kita lihat nanti kaitan-kaitan dari semua ini. Dan berikutnya masih ada lagi untuk anak-anak. Amin, kekasih-kekasihku. Yang kedua adalah hikmat. Berkatilah anak-anakmu dengan semuanya itu. Mari kita masuk dalam doa syukur. Segala puji, syukur, hormat hanya bagimu, ya Yesus Kristus Tuhan. Demikianlah Engkau mendidik kami. Demikianlah telinga kami sendengkan. Pikiran kami buka untuk menerima pembaharuan daripadamu. Hati kami, seluruh bilik-biliknya telah kami buka untuk menyimpan didikanmu. Kami sungguh menyukainya. Didiklah kami terus. Demikianlah kami bertumbuh di dalam kebenaran-Mu. Untuk kami semakin takut akan Engkau. Hosana hanya bagimu, Yesus Kristus Tuhan, di tempat yang maha kudus. Mari umat Tuhan bersama-sama kita katakan, Amin. Haleluya.